أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup C Sian Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC serta seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu, bapak, dan teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini, dapat disalurkan ke nomor rekening BSI 1001701600 atas nama Yasinta Kumaladewi. Baik, pada kajian tahsin dan pada kajian tajwid, tahsin dan tahfiz kita ini merupakan pertemuan ke-12, dan insyaallah pada hari ini kita akan masuk pada materi membaca Quran di bulan Ramadan, Alif Lam serta Surah An-Nas. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Baik, selanjutnya kajian kita akan diisi materi oleh Al-Ustadz selama kurang lebih 90 menit atau bahkan lebih, dengan pemberian materi dan teori diikuti dengan latihan, dan peserta akan diberi kesempatan untuk latihan secara langsung dengan Ustadz. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Al-Ghazali LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykur. Terima kasih Kak Fahmi, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Yang pertama, berterima kasih kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang kasih kesempatan untuk belajar lagi, belajar terus. Kemudian alhamdulillah kita punya keinginan, kita punya kesehatan, kita punya kesempatan untuk sama-sama bisa datang di lokasi ini, di tempat masing-masing, di Zoom meeting kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita sudah libur beberapa hari yang lalu, mohon maaf karena satu dan lain hal, tabrakan jadwal dan sebagainya. Terutama pekan lalu itu karena saya masih belum tahu apakah puasanya itu di hari Rabu dan Kamis, sedangkan sudah ada memang nih jadwal di Ramadan pertama jauh sebelum kelas Kamis tak muncul. Mudah-mudahan dimaklumi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian pekan lalu juga saya lagi di luar daerah, jadi tidak bisa temani Ki untuk di kelas tahsin tak di hari Sabtu. Nah, tapi alhamdulillah Allah kumpulkan Ki kembali di kelas ini di hari Sabtu untuk sama-sama belajar kembali tahsin. Materi hari ini tidak terlalu banyak, cuma satu Ji, materi tajwidnya cuma alif lam saja, tapi saya mau kasih Ki beberapa keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Terus nanti kita akan masuk ke contoh pembacaan surah An-Nas yang lebih detail lagi insya Allah.
Kemudian salat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk bersabar dengan proses tak, ajarkan kepada kita untuk kita setia dengan proses tak, kemudian kita menikmati proses tak, entah itu proses belajar, proses hidup atau apapun itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersabar, yang bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala bilang, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Nah, jalan kami ini memang ditafsirkan oleh ulama adalah jalan-jalan menuntut ilmu agama. Tapi juga tidak terlepas bahwa semua kebaikan duniawi yang kita lakukan kalau kita niatkan kepada Allah, pekerjaan tak sebagai pengajar, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, kemudian sebagai siswa, kemudian tugas tak sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai ipar, sebagai saudara, itu kan semua tugas-tugas dalam hidup tak. Yang sebagian itu tidak ada SK-nya bahwa kita dilantik seperti itu, tapi kita otomatis saja seperti itu. Nah, di semua tugas tak itu yang kita jalani setiap hari, di posisi kita satu orang punya, sebagian punya 5, 6 atau bahkan ada belasan peran dalam hidupnya, eh, dalam menjalani kesehariannya. Nah, di situ juga kalau kita bersungguh-sungguh meniatkan ikhlas karena Allah, kalau kita dalam pekerjaan, dalam semua tadi yang saya sebutkan di perantak masing-masing itu, kita bersabar dengan kesungguhan yang besar, kita ikhlas dengan kesungguhan yang besar, kemudian kita eh, tawakal dengan kesungguhan yang baik, kita mengerjakan secara maksimal di semua perantak karena Allah, karena kita berharap ridhonya Allah, itu juga bagian dari kesungguhan yang dijanjikan sama Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah bilang kalau kita sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuk-petunjuk dari jalan-jalan kami. Dari jalan-jalan kami. Jadi dikasih sama Allah bonus berupa petunjuk. Yang pertama Allah kasih bonus kesempatan untuk melakukan atau berjuang dengan di semua titik atau kondisi atau perantak. Yang kedua Allah kasih lagi bonus kalau kita sudah direzekikan untuk bisa melakukan itu, bisa kayak mau belajar, mau kayak bersungguh-sungguh belajar Quran, mau kayak bersungguh-sungguh tadarus, dapat kayak lagi rezeki kedua. Rezeki keduanya yaitu adalah kita diberikan solusi, diberikan hidayah dari jalan-jalannya Allah. Jadi bukan jalan-jalan yang menurut tak kayaknya ini nih, bukan. Tapi nak kasih ki Allah bisa jadi itu juga nak kasih ki yang sesuai ekspektasi kita, sesuai prediksi kita. Tapi bisa jadi Allah juga akan buka banyak sekali jalan-jalan yang menurutnya Allah itu baik untuk kita yang tidak ada di sebelumnya di pikiran kita. Wallahu ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik, berbuat baik. Jadi tidak ada sebenarnya alasan kayaknya orang berbuat baik itu ada batasnya. Ya ada batasnya bagi orang yang mau berhenti. Tapi bagi orang yang mau terus bertakwa, mau terus diberikan hidayah atau petunjuk jalan-jalan baik oleh Allah, mau diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, nah itu salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan dia bersungguh-sungguh dimanapun mereka berada. Termasuk pada pagi hari ini kita sama sungguh-sungguh, kita lihat dulu materinya, tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja. Terus ini baru saya rubah, ternyata saya baru masukkan, saya baru rubah seisi dan FIKP-nya. Selebihnya di selebarannya belum saya rubah, masih tulisannya masih and friends. Hari ini tanggal 23 Maret 2023. Insya Allah ini pekan terakhir kita di bulan Maret. Cepat sekali waktu. Kita akan membahas beberapa hal. Nah, tentang bagaimana kita membaca Quran di bulan Ramadan, kemudian Alif Lam dan An-Nas. Cuma ini saja. Karena kita tidak lama materinya, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi buat kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu ada banyak sekali janji-janji atau banyak sekali cerita kenapa kita harus membaca Quran di bulan suci Ramadan. Jadi, yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran diturunkan di bulan suci Ramadan.
Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena kita belajar tahsin, Bapak dan Ibu semuanya ingat praktek masing-masing deh sekarang. Syahru, bukan sahru, tapi syahru. Syahru. Syahru Ramadana, bukan Ramadana, tapi Ramadana. Syahru Ramadana alladzi, nalladzi, ذي gigit lidah tak. Syahru Ramadana alladzi, ذي dua harakat. Syahru Ramadana alladzi unzila, zi. أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Ibnu Abbas, itu salah satu sahabatnya Nabi SAW, pernah bilang bahwa Al-Quran itu turun sekaligus di Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu sekaligus di Lauhul Mahfuz. Tapi turunnya kepada manusia itu berangsur. Pertanyaannya, berapa lama proses turunnya Al-Quran? Apakah A, 21 tahun, atau B, 23 tahun, atau C, 25 tahun? 25 tahun, Ustadz. 25 tahun. Ibu siapa itu? Tunggu dulu, Bu. Nah, nanti daftarnya. Dengan ibu siapa tadi? Bu jurnalis. Bu jurnalis, 25 tahun. Ada jawaban lain, Bapak Ibu? 23 tahun, Ustaz. Dengan ibu siapa? Ibu Ngriana? Ya, Ustaz. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, jawabannya adalah, sebelum kita jawab dulu, kuis lagi. Usia berapa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? 40 tahun, Ustaz. 40 tahun. 40 tahun. 40 atau 30, Bapak Ibu? 40, Ustaz. 40. 40 tahun. Tapi saya pernah dengar 25. 25 itu usia apanya? 25 itu, Menikah, Ustaz. Menikah. Menikah 25. Menikah 25 diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 Tahun Hijriah ya. Hijriah. Pertanyaan selanjutnya. Dari sini nanti kita bisa dapat jawaban berapa lama wahyu atau Quran diturunkan. Umur berapa Nabi SAW meninggal dunia? 63. 63. 63. 63 atau 73? 63. 63. Atau 62,5? 63. 63, Bapak Ibu. Jadi 63 tahun Nabi SAW meninggal dunia. Pertanyaannya sekarang, diangkat jadi Nabi dan Rasul, mulai dapat wahyu umur 40 tahun, kemudian meninggal dunia usia 63. Berarti dari situ kita bisa simpulkan, wahyu turun berangsur-angsur. Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Ya, begitu Ibu Di. Halo, Ustadz. Bapak Di, tidak apa-apa proses belajar Ibu Di. Jadi nanti kita ajarkan anak tak jauh seperti itu. Cara menghitungnya biar gampang. Kasih tahu kita dulu bahwa beliau diutus jadi Nabi dan Rasul usia 40, kemudian beliau meninggal di usia 63. Proses itulah ketika pertama dari Nabi dan Rasul sampai umur 63 tahun. Di situ Nabi SAW dapat wahyu. Wahyu itu sesuatu yang datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Quran Allah turunkan di atas, di langit, itu di Lauhul Mahfuz langsung bersamaan. Tapi diturunkannya ke langit ke manusia itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu Ustaz? Apa hikmahnya? Karena memang ilmu itu harus digali secara pelan-pelan, bertahap, berangsur-angsur. Sampai ulama bilang seperti ini, kalau kita mau cepat kehilangan sesuatu, cepat-cepat kita juga dapatkan sesuatu itu. Sesuatu yang instan didapatkan, pasti akan juga instan perginya. Jadi, seperti itu kaedahnya dalam kita belajar. Makanya kenapa dalam proses belajar tak memang agak lama, karena seperti itu. Jadi, terutama tadi Al-Fatihah, terus kemarin kita semua sudah kirim, Masya Allah, surat-surat pendek.
Terima kasih banyak karena sudah kirimkan Bapak Ibu semuanya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan saja? Ustadz, tidak. Tidak. Nah, bahkan Bapak dan Ibu sekalian, nuzulul Quran yang biasa kita merayakan di masjid-masjid itu kalau tanggal 17 malam, riwayatnya juga tentang apakah Al-Quran itu pertama kali diturunkan di malam 17 itu berbeda pendapat ulama dan lebih kuat pendapatnya tidak turun di malam 17. Karena di dalam surah Al-Qadar Allah bilang apa Bapak Ibu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pertanyaan selanjutnya, apakah malam Lailatul Qadar bisa didapatkan di malam 17? Tidak Ustadz, tidak. Dari malam ke berapa sampai berapa Ibu, Bapak? 20 Malam sampai 30. 21 sampai 30 malam 20. Malam 21. Malam 21 sampai 31 Ibu. Malam 20. 20 Malam sampai terakhir, 30. 29. Bapak Ibu ingat ini dalam kalender Hijriah tidak ada tanggal, tidak ada 30. hanya ada bulan itu berakhir hanya di tanggal 29 atau 30. 29. Tidak ada malam berakhir, bulan berakhir di bulan tanggal 28 ataupun 31. Kalau di Masehi ada, tapi kalau di bulan Hijriah tidak ada. Full 29 atau full 30 itu saja. Jadi malam Lailatul Qadar bisa kita dapatkan nih antara malam 21 sampai 29. 29 nih. Nah, makanya itu perdebatannya. Nuzulul Quran itu lebih tepatnya turun di mana? Lebih tepatnya disebutkan kalau dalam Al-Quran anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kenapa Quran Ramadan disebut sebagai turunnya bulan Quran? Karena itu dia, karena memang diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Lanjut kapannya? Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di bulan suci Ramadan ini, nah ini sama-sama kayak baca coba di Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan, tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasul SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Artinya gercep ki Nabi SAW. Angin yang bertiup itu kan gercep. Tidak lambat, tidak loading, tidak. Segera. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bulan Ramadan itu kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena di situ malaikat Jibril mengajarkan kepada Al-Quran, kepada Nabi SAW tentang Al-Quran. Ingat ini, proses turunnya Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran, kemudian malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah benar atau salah ketika ada orang bilang yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril di Ustaz yang saya tahu. Malaikat Jibril Jibril. Iya Ustaz. Ya. Kalau Nabi SAW hanya malaikat Jibril. Kalau kita manusia yang sekarang itu siapa? Semua orang-orang yang ajarkan Al-Quran kita bisa sebut guru tak? Tapi kalau Nabi SAW hanya malaikat Jibril. Salah satu hikmahnya Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa di situ nih bukti bahwa itu bukan karangannya Nabi SAW. Karena banyak orang tuduh, tahu kadang Nabi Muhammad SAW itu dituduh menulis Quran. Ingat Ki, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Nabi yang buta huruf dan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sengaja memang dikasih begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya memang itu ilmunya murni dari langit. Bukan hasil karangannya beliau. Makanya beliau punya penulis wahyu. Punya beberapa sahabat tukang tulis surat
yang diajarkan beberapa orang diperintahkan untuk belajar bahasa asing. Supaya apa? Supaya bisa menulis surat. Maka betul itu langkah ibu-ibu semua yang kita pakai sekarang di proses tak masing-masing. Kita belajar bahasa Inggris misalnya di bidang tak masing-masing, di bidang tak ini, di fakultas tak, untuk membantu nelayan atau petani atau siapapun yang ada di Indonesia menerjemahkan cara bekerja dengan baik. Kita sederhanakan karena mungkin ilmu di barat yang berbahasa Inggris rata-rata atau dari negara manapun, Jepang atau apa segala macam yang Jerman yang sumbernya dari mana berbahasa Inggris, kita sederhanakan terus untuk kemaslahatannya umat, kemaslahatannya orang-orang Muslim, kemaslahatannya orang Indonesia. Nah itu juga bagian dari trik kita bisa mendapatkan pahala. Karena dulu Nabi SAW menunjuk beberapa orang untuk mempelajari bahasa asing untuk menulis surat yang Nabi SAW kirim ke raja-raja. Nah kita ini memang tidak kirim untuk kirim di surat ke raja-raja, bukan. Tapi kita untuk membantu Indonesia, membantu masyarakat. Itu bagian dari dakwah tak, bagian dari poin di mana kita bisa dapat pahala banyak sekali. Itu yang tadi saya sebutkan di awal, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan tak ini sekarang untuk membantu orang, mencerdaskan orang, atau di bagian teknik, mahasiswa-mahasiswa yang di bagian teknik, teman-teman yang di teknik, kita untuk bantu orang, mencerdaskan orang, itu juga bagian dari jalan tak yang nanti kita akan dapat itu namanya kita mengambil peran tak untuk menjalani apa itu namanya dakwah fardu kifayah di bidang tak. Fardu kifayah di bidang tak. Jadi setiap muslim itu harus ada di beberapa lini disiplin ilmu. Termasuk kita di sini. Nah, di sini Nabi SAW diajarkan oleh siapa? Oleh Jibril. Diajarkan oleh Jibril Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kita juga di bidang tak masing-masing ingat bahwa apapun yang kita ajarkan, insya Allah kalau niat tak tulus karena Allah, insya Allah kita akan berpahala. Terlebih ibu-ibu dan bapak-bapak semua kalau kita mengajarkan Al-Quran kepada anak tak, cucu tak. Nih, lanjut Kak Fahmi. Nabi Muhammad SAW menghatamkan di bulan Ramadan. Jibril belajar Quran setiap tahun sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal, beliau 2 kali khatam. Nabi SAW biasa pula beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi di sini yang pertama, ingat kepada ibu sekalian, Nabi SAW khatamnya memang 1 kali dalam 1 Ramadan. Tapi bukan itu patokan. Mungkin lebih tidak ada masalah. Mungkin lebih tidak ada masalah. Tapi tidak diwajibkan untuk khatam. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Nah, kedua Nabi SAW juga beriktikaf. Beriktikaf secara fokus 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan 20 hari. Oh, berarti Ustaz boleh orang beriktikaf sebelum 10 hari terakhir? Boleh, Ji. Kalau sekarang jadi Bapak dan Ibu masuk ke masjid, niat iktikaf, betul-betul mengaji, betul-betul berzikir kepada Allah, boleh, Ji. Insya Allah kita dapat pahala iktikaf. Lanjut. Nah, ini dia Syekh Utsaimin. Nah, ini bukan hadis nih Bapak Ibu, ini fatwa salah satu syekh di Arab Saudi. Syekh Utsaimin pernah berkata, khatmul Quran fi Ramadan lis-shaim laisa bi amril wajib, walakin yanbaghi lil insan fi Ramadan an yukthir min qira'atil Quran. Mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa bukan perkara wajib, akan tetapi sebaiknya seseorang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau judul yang kita lihat di kiri atas, tidak wajib khatam, tapi wajib memperbanyak bacaan. Di kondisi tak masing-masing. Ingat Ki, tidak wajib dihatam. Ustaz, saya masih tidak lancar baca Quran, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita maksimal Ki, membaca Quran di level tak. Gitu Bapak Budi. Lanjut Kak. Nah, ini dia. Kemudian, ingat ini hadis yang pernah kita sampaikan, orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia.
dan taat dalam kebaikan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan kesulitan, ketika membacanya maka baginya 2 pahala. 2 pahala itu apa? Pahala kalau kita membaca dan pahala karena berjuang membacanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di posisi tak, kondisi tak masing-masing, sebaiknya orang-orang yang sudah lancar mengajinya akan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, tetapi yang belum lancar tidak ada masalah. Kita sekarang di posisi masing-masing, kita sama-sama belajar mengaji, memperbanyak bacaan tak, karena setiap bacaan yang kita usahakan itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ki, di banyak kondisi, di banyak hal duniawi, orang itu menilai hanya hasil akhirnya. Banyak sekali perusahaan yang bilang begitu, terserah kamu, prosesnya bagaimana, yang penting hasil akhirnya begini. Ingat Ki, itu hal duniawi. Itu perusahaan punya SOP. Tapi kalau SOP-nya agama tak, memang ada riwayat mengatakan khitamuhu misk. Ada dalilnya itu khitamuhu misk. Endingnya atau hasil akhirnya bagus. Tapi jangan juga lupa, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau dalam Islam itu kecil-kecil kebaikan atau keburukan yang kita lakukan dinilai, direkeng. Gitu Bapak Ibu Di. Beda kisah manusia, kadang-kadang manusia tidak melihat prosesnya. Kadang-kadang manusia tidak melihat perjuangannya orang. Kadang-kadang manusia tidak mau cari tahu tentang bagaimana dia menjalani prosesnya. Yang penting hasil akhirnya. Tapi Allah tidak begitu Di, Bapak Ibu Di. Proses tak dilihat. Kecil, besar, sedang, nah lihat Ki. Baik, buruk, biasa-biasa Allah lihat. Tapi juga Allah lihat hasil akhir tak. Jadi komplit. Tidak cuma di proses tak dan tidak cuma juga di hasil akhirnya, tapi di semua sisinya Allah lihat, Allah nilai. Mudah-mudahan proses tak belajar ini sama-sama bisa semakin mengerti bahwa di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan yang kita lakukan Bapak dan Ibu, Allah rekeng, Allah hitung. Silakan Kak Fahmi. Nah, kerja cerdas di bulan Ramadan, kerjakan amalan berpahala ganda yang berlipat-lipat. Ini salah satu hadis juga, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Amalan puasa tersebut, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya atau Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, yang pertama dulu kita bahas di sini Bapak Ibu. Jadi, amalan yang kita lakukan itu sudah pasti Allah lipatkan, kalau ikhlas Ki, Allah lipatkan 10 kali lipat minimal. Minimal. Dan bisa jadi Allah lipat gandakan sampai berapa di situ? 700 kali. Setiap kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan. Dari tak kasih baunya orang sahur, masakan orang sahur, habis itu kita berdoa ketika sahur, kita sahur di akhir waktu, kita kemudian pergi sholat subuh, kita mendengarkan ceramah setelah sholat subuh, kita mengaji tadarus setelah sholat subuh, kita belajar sekarang ini, habis itu setelah ini kita pergi sholat duha, itu juga kebaikan. Kita pergi membersihkan karena Allah, membersihkan rumah tangga, itu juga bagian dari kebaikan, itu juga dilipat gandakan. Terus kita sepanjang puasa kita tahan, kita belajar kontrol emosi kontrol amarah, itu juga bagian dari kebaikan yang Allah lipat gandakan. Pikir sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 100.000, itu juga kebaikan. Pikir sekarang niat membelikan orang hadiah lebaran, belikan orang talakko sejadah di awal Ramadan ini, untuk dia bisa pakai di sepanjang Ramadan, itu juga bagian dari kebaikan. Sampai tak tidur banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan Allah bisa Allah bisa kabulkan, Allah bisa ganjar minimal 10 pahala sampai 700 kali lipat. Jadi
$700 sampai berapa kali lipat? 700 kali lipat. Jadi semangat Ki semua Bapak Ibu. Jadi ada tips buat Bapak Ibu semuanya. Kalau mau Ki ada kelebihan rezeki kita, bisa Ki memberikan hadiah lebaran kepada orang. Tapi kalau saya sarannya, dan ini ide dari orang tua aku by the way Bapak Ibu, beliau ternyata memberikan hadiah lebaran yang hadiahnya itu di awal Ramadan. Terus saya bilang waktu itu saya nanya, kenapa Ki bagi hadiah lebaran mama bapak di awal Ramadan? Terus dia bilang, supaya pakai Kina untuk sholat-sholat tarawihnya, sholat subuhnya, pakai ibadah. Nah di situ saya berpikir, oh iya, bisa juga ibu-ibu yang punya kelebihan, bisa Ki kalau mau dalam beberapa hari ini kita siapkan hadiah-hadiah yang dipakai orang ketika bulan suci Ramadan ini. Apapun yang ada kaitannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, nanti ada kelebihan tak lagi. Alhamdulillah, mau kita kasih orang menjelang Ramadan, itu juga bagus. Alhamdulillah. Tapi jangan kita lupa, kalau misalnya mau kita bersedekah di bulan Ramadan, dan dipakai, bersedekah dari sekarang-sekarang. Kemudian Allah bilang, kecuali amalan puasa, Allah tidak kasih hitung-hitungannya berapa. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Kita berhasil meninggalkan sesuatu yang dihalalkan sebelumnya. Tapi Allah suruh kita tahan. Kita bisa tahan semua hal yang dihalalkan. Makanan, hubungan, minuman, semuanya. Kita bisa tahan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah kita berhasil. Di situ Allah bilang, ya sudah. Karena dia meninggalkan itu karena aku, ya saya akan kasih mereka balasan. Dan saya tidak akan kasih tahu jumlahnya, tapi besar sekali nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, berpuasa, dan Allah kasih kita yang melimpah ruah nanti ke depannya. Kemudian bagi orang yang berpuasa mendapat dua kebaikan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh banget orang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Nah di sini pahalanya itu kebahagiaan orang berpuasa itu ketika buka puasa. Sudah dibahas nih kemarin waktu kajian Ki beberapa hari lalu bahwa segera Ki berbuka puasa dengan normal, porsi yang normal, karena memang itu salah satu kebahagiaan orang berpuasa. Dan rezekinya itu orang berpuasa Bapak Ibu sedikit dinamakan kenyam nih. Karena bisa jadi memang Allah turunkan Ki berkah di makanan, tidak butuh banyak-banyak. Dan ketika nanti bertemu dengan Rabb-Nya, ada satu pintu yang dibukakan oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Pintu surga yang dibukakan khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Berpuasa wajib, berpuasa sunnah. Pertanyaannya, apa nama pintu tersebut? Ar-Royan. Ar-Royan. Nih, Ar-Royan. Pintu Iya, Ar-Royan, pintu surga Ar-Royan, yaitu khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Terima kasih Bu, jawaban tak. Kemudian sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini hal metafisik, hal pahala yang Allah lihat. Tapi yang Allah, yang manusia lakukan di depan tak, nah itu beda lagi Bu Dik. Jangki juga gara-gara bapak-bapak ibu-ibu gara-gara ada hadis yang begini terus tidak gosok gigi, tidak kita pakai oral apa segala macam membersihkan mulut, tidak boleh juga. Lanjut ke Fahmi. Nah, sekarang kita masuk ke sini, alif lam mim. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu. Jadi proses tak mengaji, bayangkan kalau kita mengaji satu huruf saja itu sudah 10 kali lipat. Terus berarti Ustaz, kalau yang tadi Allah bilang di bulan suci Ramadan dikali-kali lipat minimal 10 sampai 700, saya bayangkan berapa pahala yang kita dapat. Termasuk sekarang ini kita akan langsung belajar alif lam. Alif lam itu Bapak Ibu lihat ada dua jenis saja. Simpel sekali materi pagi ini. Alif lam asy-syamsiyah sama al-qamariyah. Jadi maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ini huruf Bapak Ibu, ini huruf-huruf kalau ketemu sama alif lam, coba kita lihat alif lam, baru ada ini huruf-huruf 14 yang di warna merah atau 14 yang warna biru. Kalau yang warna merah itu langsung kayak ada tasdidnya. Misalnya, tidak boleh kita bilang al-syamsiyah. Lihat di situ contohnya asy-syamsiyah. Yang bawah juga.
Siapa yang bisa sebutkan ayat atau bahasa Arab contoh alif lam asy-syamsiyah huruf ta? Ada salah satu nama surah huruf ta. Apa Ustaz? Takasur. At-Takatsur. Mantap. Dengan Ibu siapa? Ibu Sukma. Ibu Sukma. At-Takatsur. Ibu Bapak Di. Jadi bukan Al-Takatsur. Apakah ibu-ibu bapak-bapak pernah dengar ada orang bilang surah Al-Takatsur? Tidak ada, Tat. Tidak ada. Jadi suratnya namanya At-Takatsur. Begitu juga dengan huruf Sa. Nama hari. Apa Bapak Ibu? Nama hari. Salasa. Pakai alif lam, tambah ke alif lam Ibu. As-salasa. At-Thalatha. At-Thalatha atau Al-Thalatha? Asa. As-salasa. Huruf da juga begitu. Apa coba ada? Bahasa Arabnya dunia. Ad-dunya. Iya. Dunia. Ad-dunya. Nah, pernah kita dengar ada orang baca Quran al-dunya? Tidak. Tidak. Selanjutnya huruf za. Orang-orang yang berzikir. Atau yang barusan saya sebutkan tadi. Kenapa Ustaz? Yang barusan saya sebutkan. Huruf Az-zikri. za. Az-zikri. Az-zikr. Az-zikr. Az-zikri. Apakah al-zikri? Az-zikri. Az-zikr. 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 Wal-zakirina. Al-zakirat. Al-zakirina wal-zakirat. Muzakkar. Al-muzakkar. Al-muzakkar atau bagaimana? Naam, al-muzakkar. Al-muzakkar apakah dia alif lam syamsiyah atau bukan? Al-qamariyah. Qamariyah. Bukan syamsiyah Budi karena bukan langsung alif lamnya ketemu huruf za. Kalau ar, huruf ra. Siapa yang mau kasih contoh Ibu? Alif lam syamsiyah huruf ra. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bukan Al-Rahman tapi Ar-Rahman. Tapi ada satu Ibu Di, Bapak Ibu Di, kalau kita lihat di tulisan Latin, biasa ada tulisannya Al-Rahman, itu tidak ada masalah kalau dalam tulisan Latin. Kalau dalam tulisan Latin, ingat ini Bapak Ibu Di, kalau dalam tulisan Latin ada tulisan Al-Rahman, dia tidak tulis Ar-Rahman, tidak ada masalah dalam tulisan Latin. Tetapi ketika dia sudah ditranslate ke dalam tulisan huruf hijaiyah, dia secara otomatis akan terbaca Ar-Rahman. Walaupun tulisan Latinnya Al-Rahman. Paham Bapak Ibu? Iya. Sekarang huruf za. Apa contohnya huruf za alif lam syamsiyah? Az-zalzalah. Al-zalzalah? Oh, ini Al-Qamariyah. Al-zalzalah Al-Qamariyah. Apa amalan yang kita lakukan sebelum Idul Fitri? Zakat. Az-zakat. Az-zakat. Zakah. Az-zakah. Zakat. Az-zakah. Oke. Sekarang yang selanjutnya huruf sa. Bahasa Arabnya langit. Al-ardu. Titik-titik biasa dalam Al-Quran. Titik-titik. Was titik-titik. As-sama. 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 Ya. As-sama. Ini Bapak Ibu saya tanya lagi sekarang. Apa bahasa Arabnya langit? As-sama'u. As-sama. 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 Jadi as-sama. Kemudian huruf sya. Apa contoh huruf sya? Asyam. Asyams. Asyamsiyah Ustaz. Bisa langsung. Negara Syam. Asyam. Kalau so? As-sura. Surah. As-sabr. As-sabr. As-saffat. As-sabar. As-sabar. As-saf.
Ada dalam surah Al-Fatihah, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu surah apa? Alif Apa ya? Lam Syamsiyah huruf So ada dalam surah Al-Fatihah. Oh, ihdinas sirah. Nah, ihdinas siratal. Apakah orang mengucapkan ihdinal siratal? Tidak. Tidak. Ihdinas siratal. Sekarang huruf Do. Ad-dallin. Ad-dallin. Huruf To. At-Tariq. At-Tariq. Nih, sekarang huruf Zo. Hmm. Zolim. Az-zukhruf. Waladolin. Ini huruf Zo, ibu, bukan huruf Do, huruf Zo. Saudaranya Po. Az-zolimin. Az-zolimin. Az-Zahir. Az-zolimin. Az-Zahir. Az-Zahir boleh. Apa itu Zahir, ibu? Zahir. Secara zahir, secara tampak, Tempat, dan ya. secara batin tidak tampak. Itu kalau zahir dan batin itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu, yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Secara zahirnya dan batinnya. Terus ada juga Ya. tadi apa? Az-zolimin. Az-zolimin. Nah, sekarang kalau La, huruf La, Syamsiyah La. Alladzi. Al-Lail. Hah? Alladzi. Alladzi masuk atau tidak? Masuk. Al-lail. Al-lail. Tunggu, Al-Lail. Bapak, fokus. Alladzi masuk atau tidak? Alladzi. Masuk. Coba lihat. Bapak Ibu coba sekarang fokus ke layar. Lihat di situ. Syamsiyah 14 huruf. Lihat di angka 14 bawahnya. Ada alif lam. Setelah itu baru sya. Baru di atasnya pisya ada tasdidnya. Kalau tulisan alladzi, di mana Tidak. dia tulis tasdidnya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Alladzi. Di za-nya. Di atasnya lam. Di atas lam. Di atasnya lam. Bukan setelah alif Iya, iya. lam. Nah, syaratnya itu, Bapak Ibu, setelah alif lamnya. Setelah Tasdidnya itu harus setelah alif lamnya. Berarti alladzi masuk atau tidak? Tidak. 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 Bukan huruf lamnya itu. Berarti dia di huruf za-nya. Kalau huruf lam yang mana? Ada tadi Ibu sudah sebutkan? Al-Lail. 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 Coba kita sekarang buka daftar isi tak, terus kita lihat tulisannya al-lail. Saya kasih kayak waktu 5 detik. Buka Tasdidnya di atas lam. daftar isi al-lail, baru kita lihat bagaimana tulisannya. Oh, begini. Tasdidnya di atas lam ya, Ustaz. Iya, lam yang kedua Ibu Di, bukan lam yang pertama. Iya. Yang Iya, yang cocok. kedua. Lail. Yang kedua tak, Bu? Iya. Sekarang pertanyaannya. Betul, yang kedua. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Huruf nun, contohnya apa? Surah yang akan kita baca setelah ini. An-Nas. Anas. Nas. Anas, Ibu Di. Tapi Isa kenapa khusus kalau tiba-tiba begini dilupa semua ya? Memang wajar itu Bapak Ibu Di. Kadang-kadang memang begitu, dilupa ke hal-hal yang dekat. Mau dicari yang jauh-jauh, ternyata yang dekat ada di contohnya. Sekarang kita masuk ke Al-Qamariyah. Al-Qamariyah ini langsung tidak langsung, artinya dibaca ke dulu alif lamnya. Apa contoh huruf A? Alhamdulillah. Huruf A di huruf A. Iya, huruf A. Kalau Bapak Ibu sudah belajar bahasa Arab kemarin, apa bahasa Arabnya sekarang? Al-an. Al-an. Apa bahasa Arab? Ada surah dalam Al-Quran? Al-Ankabut. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Ada juga Al-An'am. Kalau Ankabut pakai alif, pakai ain atau alif Ibu? Ain. Pakai ain. Coba Oh, Ibu iya. sekarang Bapak buka mushaf tak,
Cari di daftar isi surah Al-Ankabut. Apakah dia pakai ain atau huruf A? Al-Ain. 5 detik. Al-Ankabut. 5 detik dari sekarang. Al-Ankabut ada A biasa atau Ain? A gitu. A tuh. Al-Ankabut. Ain atau A biasa? Ibu Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat semua juga, Budi. Amin. Insya Allah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Apakah dia huruf ain atau huruf A? Al-Ankabut. Ain. Ain. Huruf ain. Ain. Al-Ankabut. Sekarang huruf Ba. Al-Buruj. Al-Buruj. Surah yang kedua. Al-Baqarah. 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 Bahasa Arabnya pintu. Al-Babu. Al-Baitu. Al-Babu. Al-Baitu rumah. Al-Babun. Al-Babu. Al-Babu itu pintu. Kalau rumah Al-Baitu. Al-Rukubah ya. Sekarang huruf Ja. Huruf Ja. Al-Jin. Amal yang Al-Jariyah. Al-Jariyah. Shadaqatul Jariyah. Al-Jariyah. Al-Jin. Huruf H sekarang Bapak Ibu. Huruf H. Alhamdulillah. Di sini tadi baru alhamdulillah. Siapa tadi Ibu yang jawab pas huruf A? Salah dengar? Salah dengar Ki Ustadz. Salah dengar. Apa Mas Budi? Sekarang huruf Kha. Huruf Kha. Ayo. Al-Khaliqu. Al-Khaliq. Apalagi? Ibu Mulyana, iya, tidak apa-apa Ibu. Silakan Ki. Tidak apa-apa ganti akun, tidak ada masalah. Al-Khannas. Nah, Al-Khannas. mantap. Apa Ibu? Al-Khannas. Al-Khannas. Kha tuh Ustaz, Kha. Iya. Khannas. Khannas. Tuh. Dengan Ibu siapa itu? Jurnalis Ustaz. Jurnalis. Yang lagi salah dengar Budi? Iya. Lanjut. Huruf Ain. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Mantap Ibu. Mata. Bahasa Arabnya mata. Al-Ain. Ainun. Al-Ainun. Siapa yang jawab tadi ini? Ibu siapa? Al-Ain. Al-Ainun. Ibu siapa yang jawab barusan? Ada 3 suara saya dengar ini. Saya Ustaz, jurnalis. Jurnalis. Siapa lagi yang 2? Saya Ustaz. Ibu siapa? Ibu Sukma. Ibu Sukma. Siapa lagi? Satu lagi? Bu Yayi. Bu Yayi. Terima kasih Ibu-Ibu. Sekarang huruf Go. Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah. Ghoshiyah. Sama siapa namanya guru mengaji tak pagi ini? Al-Ghazali. 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 Ini dia Bapak Budi. Jadi nama aku itu saya Alif Lam Al-Qamariyah. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Yang mana yang betul? Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Qasali. Al-Ghazali. 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 Kalau orang Makassar kurang biasa bilang kepala Al-Ghazali. Al-Ghazali. Betul. Kalau orang Makassar Al-Ghazali Ustaz. Iya Ibu. Ada juga orang Makassar bilang Al-Ghazali. Al-Ghazali. Iya. Paling banyak itu Al-Ghazali. Ada juga kodong sudah berusaha mau fasih tapi salah huruf. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Orang Sunda itu Ustaz Al-Ghazali. Orang Sunda betul. Teman-teman saya yang dari Sunda manggilnya Gojali. Kira Ghazali. Sekarang lanjut Bapak Ibu. Huruf Fa. Al-Falaq. Al-Falaq. Mantap. Gajah. Al-Fil. Al-Fil. Iya. Petunjuk. Al-Fil. Petunjuk. Pembeda. Al-Furqan. Al-Furqan. Orang yang faham. Al-Fahmi.
Iya. MC ya. Moderator. Al-Fahmi. Sekarang huruf Qaf. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Pulpen. Al-Qalam. Al-Qalam. Al-Qalamun. Ibu, Bapak, pertanyaannya. Yang Al-Qalam. mana yang benar? Yang Al-Quran. mana yang benar? Al-Qalam. Apakah A, Al-Qalam atau B, Al-Qalam? Al-Qalam. 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 Yang betul adalah Al-Qalam. Al-Qalam, langsung. Kalau panjang itu pas dia jamak. Pas dia jamak kita sebutnya Al-Aqlam. Al-Aqlam. Iya, Ustaz. Ada dalam Al-Quran itu, Ibu. Bapak, bagaimana bunyinya? Al-Qalam. Nun, Nun wal qalami. wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, apakah bacanya wal qalami atau wal qalami? Wal qalam. Itu Bapak Dik, jadi pendek Al-Qalam. Sekarang huruf K. Kafirun. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Kafirun. Apalagi? Al-Kursiyun. Al-Qiyamah betul? Huruf K atau Qaf? Oh, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. huruf Ko. Tafkhim. Oh. Qiyamah apakah pakai K atau pakai Qaf? Oh. Oh, jadi bukan K, Ibu Bapak Dik. Al-Ka al-kursi tadi betul Ibu. Ya, silakan Ibu. Bapak Ibu sekalian, tapi yang sudah mau beraktivitas silakan lanjut aktivitas tak. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Huruf mim sekarang. Orang beriman. Al-Mu'minun. Al-Munafiqun. Apa Al-Ma'un. bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Satu orang mukmin laki-laki. Al-Mu'minun. Al-Mu'min. 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 Bahasa Arabnya satu orang mukmin perempuan. Al-Mu'minati. Al-Mu'minatu. Al-mu'minah. 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 Mu'minah. 6. Apa bahasa Arabnya banyak perempuan mukmin? Al-Mu'minatu. Nati. Coba Al-Mu'minatu. ingat-ingat kalau ada penceramah berdoa, bagaimana bunyi doanya? Al-Mu'minuna. Nat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal Mu'minat. mu'minat. Jadi kalau banyak orang mukmin laki-laki, al-mu'minin atau mu'minun. Tapi kalau perempuan, al-mu'minat. Al-Mu'minati. Sekarang huruf waw. Al-Waqi'ah. 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 Apa lagi? Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wajadalah. Al-wadud. Wajadalah. Al-wadud. Itu al-mujadil. Al-Wadud. Al-Wadud. Al-mujadalah, Bu, yang kita maksud. Oh iya Masya Allah. Aduh ya Allah. Iya. Al-Mujadalah. Al-mujadalah, Bu, bukan wajadalah. Wajah. Apalagi al-wa. Al-Wadud ya Ustaz. Al-Wadud. Bahasa Arabnya ini, Bu, Bapak. Wajah. Wajah itu. Wajah. 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 Al-wajh. Al-wajah. Al-wajh. Al-wajh. Al-wajah. Wajah. Nah, dalam bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, makanya namanya wajah. Wajah itu serapan dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Terus lagi apa? Alwa. Sholat di malam hari ketika kita mau ganjilkan Witir. sholat. Witir. 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 Sekarang huruf H. H tebal. Al-Hadi. 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 Al-Huda. Al-Huda ya. Al-Huda. Apalagi Al-Huda. ada nama surah.
Al-Hasyr. Al-Hadid. Al-Hijr. 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 Al-Hadid. Al-Hadid. Sekarang Al- buka Al-Quran cari. Al-Humazah. Al-Hadid. Al-Humazah. Al-Hadid. Al-Hadid apakah pakai H tipis atau H tebal? Tebal. Hadid. Atipis. Al-Humazah, Atipis. Ustaz. Al-Humazah. Bisa nggak? Al-Humazah. Oh iya. Al-Humazah. 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 Bukan Al-Humazah. Al-Humazah, tapi Al-Humazah. Al-Humazah. Al-Humazah tebal atau tipis? Tebal, Al-Humazah. Ustaz. Tebal. Nah, kalau tadi Al-Hadid, Al-Hadid. Saya cari nih, Ustaz. Tipis. tipis. Sudah ketemu ibu-ibu? Coba kita lihat di situ Al-Hadid. Apa artinya hadid? Besi. 8. Besi. Besi. Oh iya. Ha tipis. Ha. Betul. Al-Hadid. Ha tipis. Al-Hadid. Naam. Hadid. Besi. Nah, kalau ha tadi Al-Humazah boleh. Apalagi ha? Apalagi ha? Ha tebal? Apa lagi dia? Nama suara. Apa di? Apa? Al-Halikun. Alhamdulillah, betul? Kalau Hud, No, no. Salah. No. Tidak. Salah. Ada al-nya, Ustaz. Kalau Hud nggak ada al-nya. Hud nama orang Ibu Di. Kalau Nabi Iya. Hud itu nama orang tidak pakai H. Namanya beliau tidak pakai H. Apa coba H lagi? Al-Hijr. Al-Hadi. Apa di? Al-Hijr. Aduh, hati. Al-Hijr atau Al-Hijr? Hatipis. Hatipis kalau hatebal. Coba lagi dicek Ibu, Bapak. 5 detik. Surah Al-Hijr. Apakah hatipis atau hatebal? oh hatipis. Oh iya. Al-Hijr. Apa coba Ibu, Bapak? Bahasa Arabnya Humasah. dia laki-laki. Hamasa. Al-Huwa. Huwa. Tapi apakah boleh kita bilang al-huwa? Tidak. 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 Boleh. Apa bahasa Arabnya kesungguhan atau semangat? Hamasa. Hamasa. Himmah. Him. Himmah. Himmah. Hamasa itu pakai hatipis. Atipis. Oke. Himmah. Sekarang Himmah. yang terakhir huruf ya. Iya. Sering sekali dalam Al-Quran ini Bapak Ibu. Ini coba kita lihat Ustazah Putri tulis himmah. Himmah. Al-himmah. Al-Himmah. Sekarang huruf ya. Jazakallah khair Iya. Ustazah Putri. Ayak. Hai Ibu, Bapak. Pokoknya ini pasti Bapak Ibu kalau saya sebutkan pasti langsung deh. Iya, Pak Ustaz. Iya. Salah Yatim. satu Al-yatim. Al-yatim. al-yatim boleh. Tapi ini sering sekali kita dengar. Salah satu Yasin. bukan. Bukan, Di. Salah satu apa, Ustaz? Ciri-cirinya Ah. dulu. Dulunya dulu. Yakin. Ciri-cirinya dulu, Ustaz. Ciri-cirinya. Oke, Ibu Di, Bapak. Ciri-cirinya ditemukan di Timur Tengah. Timur Tengah. Ada hubungannya dengan Palestina. Al-Yazid. Bukan Yazid itu. Tunjuk Al-Yazid. selanjutnya. Sebuah kepercayaan atau agama. Yahudi. Nah, Al-Yahudi. Al-Yahud. Al-Yahud. Oh, Al-Yahudu. Al-Yahud. Al-Yahud. Haula al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Al-Yahud. Apalagi?
Al-Yaman. Al-yaumu. Al-yaum, hari ini. Ini, Ustazah Putri sudah tulis di chat. Al-Yahud. Haula'il Yahud. Mereka itu orang-orang Yahudi. Apa lagi Bapak Ibu huruf ya? 2 lagi. Al-yaum tadi sudah, hari-hari. Al-yumna. Al-yumna. Apa itu ya? Al-yumna Bapak Ibu? Kanan. Kanan. Al-yumna kanan. Kiri apa kiri? Bahasa Arabnya? Huruf ya juga. Huruf ya juga. Saya lupa. Yamin kak. Ya. Siapa ini ibu yang minta petunjuk dari anaknya? Jurnalis Ustaz, belum dipelajari, Beng. Al-yumna wal yasar. Yasar. Al-yamin Kanan. dan al-yasar. Al-yasar. Al-yamin dan al-yasar. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita sedikit akan masuk ke dalam surah An-Nas. Alhamdulillah kita sudah lewati huruf alif dan lam. Itu tadi beberapa huruf alif lam dan contoh-contohnya yang sudah kita praktekkan, sudah kita cari-cari bersama. Pertanyaan selanjutnya buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ada berapa alif lam syamsiyah dalam surah An-Nas? Ada berapa alif lam syamsiyah dalam surah An-Nas? 4 Ustaz. 9. Ibu Nur Halisa 5. Siapa yang bilang 4 tadi? Ibu siapa? Nunung Pak. Ibu siapa Ibu? Nunung. Ibu Nunung 7. Yang bilang 9 tadi Ibu siapa? 5 Ustaz. Bu Yani 7. Ibu siapa? Ibu Dewi? Bu Yani 7. Ada 5. 5 Ustaz. Saya ulangi pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Ada berapa alif lam syamsiyah dalam surah An-Nas? Syamsiyah saja. Kalau huruf Ustaz 1, Ji. Balas sih Bu yang jawab 1. Kukatok. Kalau berapa kali dibaca? Nun Ustaz? 3. Biar 5 huruf puasa aku. Tapi kalau jawab 1 enggak pakai cut-off virtual. Huruf 1 Ustaz, Nun. 5 Ustaz. Kalau bacanya 5 kali. 5 Ustaz. Jawaban yang betul. Siap mendengarkan jawaban? Tidak ada Ustaz, tidak ada. Mohon balik. Siapa yang jawab tidak ada ini, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Alif lam asy-syamsiyah. Coba ke halaman sebelumnya Kak Fahmi. Lihat ke ibu-ibu. Halaman selanjutnya sebelumnya. Asy-syamsiyah. Nun. Asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Ada berapa asy-syamsiyah dalam surah An-Nas? Coba ke next Kak Fahmi. Jawabannya adalah Kalau hurufnya Ustaz 1. Iya. bukan ibu, hukumnya. 4 saya 4. 5. 6. 6. 6. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 4. 6. Ada yang jawab 7, ada yang 6. 6 Ustaz. Jawaban yang betul adalah 6. 5. Mana Ustaz? Coba kita baca ibu sama-sama di Bapak. Ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah dia binnas atau bilnas? Binas. Nah, ingat Bapak Ibu salah satu tandanya itu alif lam syamsiyah
dia ada tanda tasydid. Huruf setelah tasydid itu huruf setelah alif lam bertasydid. Huruf setelah alif lam bertasydid. 4, Alif lam syamsiyah yang pertama di ayat 1, kemudian di ayat kedua, kemudian di ayat ketiga, kemudian lompat langsung ke ayat keempat 5. Oh, yang dan keempat ayat tidak ada. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang, ada berapa alif lam qamariyah dalam surah An-Nas? 1. Al-Khon. Al-Wasat. 4 Ustaz. 2. 1, 2, 2. 3 Ustadz. Al-Aswasi, Al-Khannas, dengan Al-Jinnah. Tiga, Ustadz. Jadi jawaban yang betul Bapak Ibu apa? Berapa? 3. Betul adalah tek-tek 3. Ada juga yang jawab di chat, Ibu Siti. Kenapa bisa 3 Ustadz? Yang pertama min syarril Min syarril al-khannas. al-kho. Kemudian yang terakhir Al-khannas. al-jinnah. 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 Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana yang allazi? Enggak termasuk. Itu kan di atas lam ya Iya Ustaz. Ustaz, karena tasdidnya pada huruf lam. Betul. Mantap. Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau tasdidnya di atas huruf lam, itu tidak termasuk alif lam syamsiyah atau qamariyah, tapi tasdidnya harus setelah huruf lam. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada berapa alif lam qamariyah dalam surah An-Nas? 5. Qamariyah. 3. 3. Ustaz. Qamariyah dalam An-Nas 3. ada 3. Kemudian alif lam syamsiyah 5. 5. 5 atau 6 Bu? 5. Ustaz. Tadi katanya 5. 5. 5 atau 6 Bu? 5. 5. Nah, deh Ustaz nak kasih ragu makisnya. Nah, bukan kasih ragu Ibu Di, Bapak, tapi itu trik supaya fokus ki konsen. Jadi dalam surah An-Nas ada 5 syamsiyah dan 3 qamariyah. Sama-sama, aku kasih dulu contoh sekarang. Bacaan-bacaan yang ada di grup itu sudah rata-rata sudah bagus. Nah, ada banyak yang belum saya dengar sebenarnya Bapak Ibu, tapi sempat beberapa sebagian yang saya dengar itu sudah oke rata-rata. Cuma banyak yang terpleset. Coba kita sekarang di sebelum ditutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hafal maki hurufnya Ibu, apa-apa di. Nanti ini slide-nya akan di-share di grup insya Allah. Nanti Kak Famis atau Ibu Yasinta juga akan screenshotkan kayak tadi yang huruf alif lam itu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Ingat Ki, pekan lalu kita sudah pelajari kalau ada nun tasydid pasti harus ditahan berapa harokat? 2. 2. Lihat Ki, sebelumnya ini lihat Ki di layar Ibu, Bapak. Sebelumnya huruf nun itu ada alif lam dan sebelumnya lagi ada ba tasydid. Tapi karena dia ba bukan huruf mim atau bukan huruf nun, dia tidak ditahan. Langsung bi rabbin nas, rob. Jadi tidak boleh Ki baca bi rabb. Tidak boleh. Tidak boleh bi rabbin, tidak boleh. Langsung dibaca. Qul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu. Ingat Ki, gigit lidah. Qul
bukan kul biasa tapi ku. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sekarang saya kasih Ki waktu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau Ki buka mikrofon tak, ada masalah, tapi kita dengarkan dulu contohku. Saya kasih Ki waktu nanti praktek 15 detik, maksimal 15 detik. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap, Bapak Ibu. Jadi ingat ini bukan birabbi, bukan juga birabbi, tapi birabbi. Sekali lagi, dengarkan saya dulu. Qul bukan kul biasa, tapi qul a'udzu biasa baru qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu Birabbin nas. Sama-sama 3, 2, 1. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayat yang kedua Bapak Ibu, ingat Ki, ayat kedua ini beda sama surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah coba Ki lihat Al-Qur'an masing-masing mushaf malinya panjang. Maliki yaumiddin itu Al-Fatihah. Kalau ini tidak, langsung Malikin nas. Coba Ki dengarkan Kak. Malikin nas. Kin masih tetap ditahan karena ada hukum gunnah. Nun tasydid itu ditahan 2 harokat. Malikin nas. 3, 2, 1. Malikin nas. Oke, sekarang ayat yang ketiga. Sebenarnya di sini Ibu Bapak, ini la-nya ini panjang 2 harokat. Ila, cuma di sini tidak tertulis Ki. Ilahin nas. Kita dengarkan saya dulu. Ilahin nas. Ha tebal. Ilahin nas. 3, 2, 1. Ilahin nas. Lagi. Ilahin nas. Ya, jadi tidak boleh lagi ada yang baca ilahin nas, tidak boleh. Ilahi. Itu bang. Ilahin nas. Ilahin nas. Sekarang mantap semua Bapak Ibu. Ayat yang keempat fokus Ki. Nah di sini kita belum pelajari memang secara teori, tapi nanti kita akan masuk ke teorinya. Hukum nun mati ketemu huruf-huruf hijaiyah. Kalau di sini kita harus tahan 2 harokat karena hukumnya ikhfa. Apa itu ikhfa Ustaz? Dibaca dengung samar-samar. Tidak boleh kita juga baca min syarri. Kita tekan di huruf N-nya tidak boleh. Tidak boleh juga langsung masuk ke huruf syah. Misyarri bukan. Tapi di tengah-tengahnya. Antara huruf nun dan huruf syah. Kalau di bahasa Makassarnya, di Indonesianya, kadang-kadang disebut huruf NG tipis. Misyarri. Oke. Yang pertama itu Bapak Ibu, syah, bukan sa, tapi syah. Syarril. Ingat Ki, lihat Ki di situ semuanya, lihat Ki di layar. Misyarril was. Jadi bukan wasi-wasi, tapi waswasi. Misyarril waswasil khannas. Khannas. Minta tolong dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau menjelaskan Kak, minta tolong kita matikan dulu supaya yang lain mendengarkan. Jadi min syarril waswasil khannas. Silakan sekarang buka mikrofon tak masing-masing. Kita dengarkan Kak dulu Kita dengarkan dulu. Min syarril waswasil khannas. 3, 2, 1. Oke,
Masih ada yang saya dengar begini, Bu. Diam dulu, ada yang saya dengar begini. Misari, bukan. Tapi syah. Yang pertama itu. Yang kedua, ada juga yang bilang begini. Minsyarri. Tidak boleh. Tidak boleh monyong. Biasa saja. Minsyarri. Syarril waswasil. Ingat Ki, setelah itu kho. Bukan hannas. Tapi khonnas. Saya ulangi sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Ingat Ki, bukan wasi-wasi tapi waswasi. Waswasi ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia jadinya waswas. Bahasa serapan itu Bapak Ibu, waswas dari bahasa Arab dari sini. Siap? 3, 2, 1. Min Nah, ingat Ki Budi, Bapak Di, ada di situ nun bertasydid, jadi khonnas. Nah, sekarang kita potong-potong 3 bagian. Min syarri. 3, 2, 1. Min syarri. Lagi. Min syarri. Min syarri. Bukan sarri tapi syarri. Syarri. Oke, yang kedua. Al-waswasi. Jadi setelah ini ibu-ibu, bapak-bapak semua ada PR tak? Kalau ketemu Ki orang baru dia baca wasi-wasi, kasih tahu Ki, kasih tunjuk langsung Al-Qur'an, kasih tahu Ki, sa yang pertama itu sukun. Jadi dibacanya harus waswasi. Potongan yang ketiga. Al-kho bukan ha. Al-khonnas. 3, 2, 1. Bentar. Sekarang potongan yang ayat yang kelima. Ini agak mudah sedikit dari sebelumnya. Alladzi seperti biasa gigit lidah ta alladzi vi. Habis itu yuwaswisu fi sudurin dunya 2 harokat. Lihat di layar du 1 kali tekanan. Sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 3, 2, 1. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat Ki Bapak Ibu, di layar ada 4 kondisi dia dibaca 2 harokat. Yang pertama alladzi 2 harokat. Yang kedua fi 2 harokat. Yang ketiga sudu 2 harokat. Habis itu nas 2 harokat juga. Ulangi sekali lagi, semuanya mendengarkan. Alladzi, bukan zi. Gigit lidah tak, alladzi. Jangan juga bilang allasi, tidak boleh juga. Alladzi, oke? Semua mendengarkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 3, 2, 1. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mantap, insyaallah. Ingat Ki, bukan syuduri tapi suduri. Lihat Ki mulutku di layar, bukan syuduri bukan, tapi biasa mulut tak. Suduri. Alladzi yuwaswisu. Sekali lagi terakhir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 3, 2, 1. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ibu-ibu tadi yang masih mengucapkan syuduri, PR tadi di situ harus suduri biasa. Suduri biasa. Terakhir, ayat yang terakhir.
Nah, minal jinnati wan nas. 2 kali ditahan. Ada 2 gunnah di situ, 2 nun yang ada tasdidnya. Minal jinnati wan nas. 3, 2, 1. Minal Jinnati wan nas. Tetap, sekali lagi. Minal Jinnati wan nas. Nggak boleh Ki baca minal jinnati wan nas. Karena di situ nanya 2 harokat minimal. Kalau di akhir minimal 2 harokat. Jinnati wan nas. Nah, pertanyaannya Bu, apakah boleh dibaca minal jinnati wan nas? Tidak bisa. Jadi kalau jinnah langsung minal jinnati. Natinya langsung jinnati. Minal jinnati wan nas. Tetap semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran tak. Cocok Ji kalau begini Bapak Ibu? Cocok Ji Ustaz. Cocok, Ustaz. Ya. Iya Ustaz. Sembarang Terima kasih kita banyak Bapak Ibu. Kita ulangi lagi sekali lagi. Sebelumnya Tabe halaman sebelumnya. Oke Bapak Ibu Ibu-ibu, saya akan bacakan Ki 2 ayat terus kita baca setelahku di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. 3, 2, 1. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mantap. Ayat ketiga dan keempat. Silakan nyalakan mikrofon tak. Ingat Ki, di sini ada salah tulis. Ini ilanya 2 harokat. Di sini tidak tertulis Ki. Kesalahan pengetikan. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. 3, 2, 1. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Oke, Bapak Ibu. Ingat ini, Ustadz, kita dengar itu bersaut-sautan, didengar. Dan ketahuan Ki, Bapak Ibu, ketahuan Ki kalau ada salah kata, pasti ada langsung tersangkut. Oh ini tas sambang ini hurufnya. Terpeleset Ki. Masya Allah, luar biasa. Sama sih sebenarnya Bapak Ibu, di bidang tak, kalau kita lihat penelitiannya mahasiswa tak, kopas gini. Kita langsung tahu karena sudah terbiasa. Yes, begitu. mantap. Ayat ke-5 dan ke-6. Alladzi, oke, lihat tidak tak. Alladzi bukan yuwasi, bukan, tapi yuwas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3, 2, 1. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat ini Bapak Ibu harus hati-hati. Fi sudurin nas, dunya 2 harokat. Terus huruf so-nya nggak boleh Ki. Kalau dari situ huruf so-nya gomma boleh Ji monyong sedikit, tapi sudu bukan terlalu monyong, tapi biasa-biasa saja. Sudurin nas, su. Bukan juga syu, bukan syu tapi su. Sudurin nas. Terima kasih Bapak Ibu semua.
hanya nanti mudah-mudahan dilancarkan, kita ketemu lagi di hari Kamis. Insyaallah, Kita amin. akan fokus tahsin di sana. Nanti kita akan praktek lagi di surat-surat pendek. Kemudian Bapak Ibu semua semangat Ki untuk tadarus di bacaan masing-masing. Yang belum lancar mengaji tidak ada masalah, tetap Ki mengaji saja. Yang sudah lancar mengajinya semangat Ki untuk selesaikan 1 juz per hari. Kemudian ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ingat Ki yang sudah disampaikan waktu pengajian kemarin 2 pekan lalu di online dan offline, bahwa punya Ki banyak kesempatan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Salah satunya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu kita bisa dapat ganjaran berbuka puasa. Ustadz, kalau saya tidak punya atau ada keluarga aku ngotongi kodong berinfak tapi tidak ada uangnya, bagaimana itu Ustadz? Minta Ki sama keluarga atau kenalan tak itu, dia ikut tong pergi membantu menyiapkan buka puasa. Mudah-mudahan dengan kemampuannya dia seperti itu, dengan fisiknya Allah juga memberikan pahala berbuka puasa sebagaimana orang yang mampu memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi memang hadisnya itu, kalau kita memberikan makan orang yang berpuasa, itu kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Semangat Ki semuanya. Habis itu sholat tarawih tak jangan lupa, aktif Ki sholat tarawih. Ustadz Pipo sudah sampaikan, dan juga memang ada hadisnya, siapa yang berdiri untuk sholat isya, sholat tarawih, kemudian sholat witir bersama imam sampai imamnya pergi, dia akan dicatat qiyamul lailah. Jadi dia akan dicatat seperti pahalanya semalam suntuk. Ustadz, bagaimana nih kalau misalnya di masjid itu 20 rakaat di sholat, sedangkan saya biasanya 8 rakaat. Yang pertama dulu, kalau 20 rakaat atau 8 rakaat itu dua-duanya boleh di Bapak Ibu di. Yang tidak boleh itu kalau cepat sekali bacanya. Pernah pasti dapat video itu viral beberapa tahun lalu, cepat sekali bacanya, itu tidak boleh. Tidak ada masalah 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Tapi kalau tidak kuat ke 20 rakaat, cari ke masjid yang 8 rakaat. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat keutamaan untuk sholat di lokasi masjid yang kita bisa dapat witirnya. Supaya bisa kita dapat pahala semalam suntuk. Itu kurang lebih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan akhirat, kesehatan, kenyamanan, keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. اللهم الحمد لله أننا وصلنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم يسر لنا بالقيام. اللهم يسر لنا بقراءة القرآن. اللهم يسر لنا بحصول إلى ليلة القدر. اللهم اجعلنا من قراء القرآن في رمضان. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن في رمضان ومن يتصدق في رمضان يا رب العالمين. Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, ampunkanlah kami, Allah, maafkanlah kami atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Allah telah menyampaikan kami di bulan suci Ramadan ini, Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa fokus maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Jadikanlah kami orang-orang, ya Allah, yang bisa semangat dan bisa kuat untuk berdiri sholat di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, mengaji di bulan Ramadan, bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah diri kami dan orang-orang yang kami sayangi untuk bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ya Allah. Dan mudah-mudahan, ya Allah, orang-orang yang kami sayangi yang telah mendahului kami diberikan oleh-Mu, ya Allah, kelapangan kubur, cahaya kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dan diterima semua amalannya, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehatkan kami, berkahi kami, mudahkan proses belajar, mengajar, dan bekerja kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Ustadz Fahmi. Kak Fahmi, silakan. Iya, syukron Ustadz. Demikian materi dari Ustadz. Alhamdulillah pada pekan ini telah kita pelajari mengenai keutamaan membaca Quran di bulan Ramadan, Alif Lam, serta masuk kepada surah An-Nas. Sekali lagi syukron Ustadz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan
serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Bila liqa, sampai berjumpa lagi di hari Sabtu depan, insyaallah pada jam yang sama. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul Syukran khairat. Tat, sehat-sehat Assalamualaikum Dik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ibu-ibu, bapak-bapak Syukran semuanya. jazakumullah khair Pak Ustaz. Jazakum Ibu Iye. Saling Syukran. mendoakan selalu ibu bapak semuanya Iye. Amin. Amin. Pamit di Bapak Ibu.